Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku, saudaraku dimanapun berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya. Sahabat-sahabatku, hari ini saya ingin menjelaskan tentang sebuah santet. Saya ingin menerangkan tentang santet. Karena apa? Dampak dari viralnya perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin, sehingga banyak sekali berseliweran di media-media sosial tentang penyesatan bahwa santet itu tidak ada, bahwa gaib itu tidak ada. Nah, kalau sampai ini dibiarkan, ini bisa berdampak buruk. Karena apa? Dalam agama kita, khususnya agama Islam, itu diwajibkan mempercayai tentang hal-hal yang gaib. Sekali lagi saya jelaskan bahwa santet itu memang benar-benar adanya. Terserah apa pendapat saudara-saudaraku, percaya atau tidak. Yang jelas di sini saya hanya memberikan keterangan bahwa santet itu benar-benar ada. Santet itu memerlukan energi. Orang untuk melakukan santet itu memerlukan energi. Istilahnya energi kotor, energi jahat, yang mana energi ini akan dikirimkan ke target. Jadi kalau ditanya tentang dukun santet, ya pasti diam. Apalagi zaman sekarang, mana ada dukun santet mengatakan bahwa saya tukang santet, saya bisa nyantetin. Tentu tidak ada. Tapi yang jelas santet itu benar-benar adanya. Cuma istilahnya saja yang berbeda. Suatu contoh seperti ini sahabatku. Dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang sihir. Kalau pendapat saya, santet itu juga bagian dari sihir. Cuma di Indonesia ini kan banyak istilahnya. Istilahnya sesuatu pekerjaan yang menyakiti seseorang, baik secara nalar, secara gaib, itu juga bagian dari sihir. Cuma penyebutan namanya aja. Kalau di Indonesia itu ada namanya, istilahnya santet, teluk, tenung, jengges, dan sebagainya. Itu termasuk dalam kategori sihir. Bahaya sekali orang yang mengatakan santet tidak ada. Ini bahaya ini. Sangat bahaya sekali. Karena apa? Ketika dia mengatakan santet tidak ada, berarti dia bisa menafikan bahwa hal-hal gaib itu tidak ada. Cuma namanya saja yang berbeda. Di tiap wilayah namanya berbeda, tapi itu dalam kategori sihir seperti itu. Untuk melakukan santet, suatu contoh seperti ini. Seandainya ini di ruangan, ini kan ruangan ya. Orang untuk melakukan santet, dia harus menciptakan energi jahat. Dia harus menciptakan energi kotor, seperti itu. Nah, misalnya ini di ruangan, kita untuk melakukan santet, misalnya kita ambil lewat media, bisa lewat foto, ataupun rambut, ataupun pakaian seseorang. Misalnya ini, saya mau nyantet si A, ini suatu contoh. Saya mau menyantet si A. Saya sudah dapatkan ini foto dan celana dalam si target si A, atau baju si A, baju bekasnya sudah saya dapatkan. Jadi saya mau mengirim sesuatu, saya mau bikin si A ini sakit,
atau mau saya bikin menderita, atau saya bikin lumpuh dan sebagainya lewat media foto atau pakaian bekas si A. Nah, begitu saya ciptakan energi ini, saya kirimkan sebuah penyakit agar dia menderita, ternyata dia masih sehat. Berarti energi yang kita, energi kotor, energi jahat yang kita miliki ini belum kuat salurannya, saluran energinya belum kuat, sehingga kita harus menghimpun, sehingga saya harus menghimpun energi jahat, energi kotor ini lebih banyak. Suatu contoh gini, ini kan di ruangan bagaimana cara kita untuk menghimpun energi jahat, energi kotor dalam ruangan ini? Caranya banyak, seperti contoh kita melakukan perzinahan di ruangan ini, ataupun kalau enggak, mohon maaf, ini hanya penjelasan secara logis saja ya. Misalnya ada Al-Quran, kita kencingi di luaran ini, belum cukup kita berain, kita injak-injak, semua kita jadikan di sini buat sarang-sarang minuman keras dan sebagainya. Sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang jahat seperti ini, sehingga ruangan ini akan dipenuhi energi jahat, energi yang sangat kotor seperti itu. Bisa jadi ketika ruangan ini sudah penuh dengan energi jahat, energi kotor, ketika kita masuk ruangan ini hendak akan melakukan sesuatu, bisa jadi di situ kita akan dapat bisikan-bisikan dari setan, bisikan dari jin. Tentunya sangat logis kan. Ruangan yang sering untuk kita perbuat zina, kita ngencingi Al-Quran, kita buat minuman keras, pokoknya isinya tentang kejahatan, tentang maksiatan di ruang ini, tentunya di sini akan diselimuti energi jahat. Ketika energi jahat sudah kuat di sini, kita masuk ke dalam ruangan itu, kita baik itu mau apa istilahnya meditasi, mau nanti pasti akan ada bisikan-bisikan setelah kita benar-benar memiliki rasa yang jahat, perasaan yang kotor. Ketika kita sudah menguasai ini, apalagi didukung dengan ruangan yang berenergi jelek, kita memiliki sesuatu yang jelek juga, ini akan mudah. Ini salah satu contoh kecil bagaimana teknik bekerjanya santet tersebut. Jadi sekali lagi, bahwa santet itu memang benar-benar ada, karena semua ini energi. Seperti saya jelaskan bahwa energi itu ada energi jahat, ada energi kotor, ada energi baik, ada energi yang membawa kedamaian. Suatu contoh gini, ketika kita datang ke sebuah majelis zikir, ketika kita masuk ke ruangan yang sering dibuat majelis, hati terasa damai, terasa tentram, terasa nyaman. Berarti ruangan itu dipenuhi dengan energi kebaikan. Tapi ketika kita masuk ke ruangan energi jahat, seperti yang saya sebutkan tadi, ruangan tadi sering buat melakukan minuman keras, buat zina, ruangan itu terus buat menghina Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, mengencingi Al-Quran, berarti ruangan itu dipenuhi dengan energi kotor, energi jahat. Ketika orang memiliki tujuan jahat, didukung dengan hati-hati yang memang hatinya jahat, ini pasti akan ada connect dengan energi jahat tersebut, sehingga ketika dikirim cepat, karena energi jahatnya memang sudah dibangun gitu loh, energi kotornya sudah dibangun di dalam ruangan tersebut, seperti itu. Jadi untuk sahabat-sahabatku, hati-hati dengan opini yang berkembang saat ini, yang mengatakan bahwa santet itu tidak ada, bisa-bisa lama-lama bisa-bisa menafikan bahwa sihir itu tidak ada, sehingga ketika opini ini berkembang, ini bisa menjadi bahaya terhadap keyakinan kita yang berkembang di Indonesia ini.
Sekali lagi, walaupun santet itu ada, sihir itu ada, tapi jangan khawatir, jangan jangan khawatir, jangan takut, karena apa? Setiap agama sudah diajari tentang benteng-benteng tersebut. Yang penting istiqomah Anda dalam menjalankan ibadah, pasrahkan semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkuat tauhid Anda, keyakinan Anda terhadap Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menjadi benteng-benteng sihir, benteng-benteng santet, sehingga Anda tetap terlindungi. Seperti itu sahabatku. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat sharing kita di pagi hari ini. Sekali lagi, di sini pendapat saya bahwa santet itu benar-benar adanya, sihir itu benar-benar adanya. Anda jangan sampai terpengaruh dengan opini-opini yang berkembang di luar sana yang mengatakan bahwa santet itu tidak ada. Bahaya tentu. Ini keyakinan tentang santet ini sudah turun-temurun dari buyut-buyut kita, bahwa saat ini ada orang yang hendak menghancurkan dengan menggiring opini-opini bahwa santet itu tidak ada, bahwa ilmu-ilmu ini tidak ada. Ini sangat bahaya sekali. Semoga bermanfaat sahabatku. Tetap jaga kerukunan. Semoga kita dijauhkan dari bala musibah, dari cekcok perang saudara. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.